sekarang kita sudah masuk di SJT ya, Situational Judgment Test, karena kita sudah keluar dari kelas. Kita sekarang sudah berurusan dengan kepala sekolah dan tugas baru kita. Itu apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita mengenai soal UK PPG guru tertentu tahun 2024, yang mana ini adalah soal part 2 ya. Sebelumnya saya sudah kasih di video pertama soal part 1, tapi di situ hanya fokus membahas mengenai PCK. Kali ini saya akan gabung SCT dan PCK. Perbedaan antara PCK dan SCT adalah PCK itu soal-soalnya terkait dengan pembelajaran kita di dalam kelas ya. Jadi dia tidak keluar dari kelas. Sedangkan SCT itu lebih ke arah lingkungan sekolah, rekan sejawat, kepala sekolah, dan siswa ya. Jadi lebih ke arah ke lingkungan sekolah. Nah, di soal ini nanti saya akan lebih banyak membahas mengenai PCK daripada SCT ya. Jadi karena di pengalaman tahun lalu PCK itu jumlah soalnya lebih banyak dibanding SCT itu sendiri. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut saya mau teman-teman subscribe dan like agar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat untuk mengupload video-video terkait dengan PPG ya. Kalau kemarin sudah saya upload mengenai studi kasus, sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Bagi yang belum tonton mengenai studi kasusnya, silahkan cek di playlist saya ya. Baik, kita lihat soal yang pertama langsung saja Bapak Ibu guru. Dalam prinsip UBD, guru diminta untuk merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan evaluasi sejak awal. Langkah ini dikenal dengan A. Backward design, B. Direct instruction, C. Formative assessment, dan D. Authentic assessment. Kira-kira yang mana jawaban yang betul Bapak Ibu? Saya yakin kalau teman-teman benar-benar memperhatikan pembelajaran mandirinya, mengerjakan tes post-tesnya yang pemahaman dan kemudian PPA-nya, saya yakin teman-teman bisa langsung jawab. Baik, kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah backward design ya. Nah, salah satu elemen kunci dalam OBD adalah penggunaan backward design, di mana guru memulai perancangan pembelajaran dari menentukan tujuan akhir dan penilaian yang sesuai, baru kemudian merancang kegiatan pembelajaran. Kita lanjut ke soal yang kedua. Manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan prinsip penilaian autentik dalam UBD? A. Mengukur pengetahuan siswa melalui ujian pilihan ganda. B. Mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. C. Memberikan ujian akhir yang menentukan seluruh nilai siswa. D. Mengandalkan penilaian formatif sebagai satu-satunya metode evaluasi. Saya kasih waktu sekitar 5 detik ya. Kalau terlalu cepat bisa di pause videonya Bapak Ibu. Baik, kita lihat. Jadi jawaban terbaik adalah opsi B ya. Mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata ya. Penilaian autentik dalam UBD bertujuan untuk melihat sejauh mana siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang nyata, bukan hanya melalui tes tertulis atau pilihan ganda. Kita lanjut, masih terkait UBD ya. Guru ingin merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Dalam kerangka UBD, langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah A. Menentukan metode pembelajaran yang menarik. B. Merancang soal evaluasi yang sesuai. C. Menetapkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. D. Mengidentifikasi bahan ajar yang relevan. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi ya. Menurut prinsip understanding by design UBD, langkah pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian karena tujuan tersebut menjadi dasar bagi seluruh perencanaan pembelajaran, tujuan ini dikenal sebagai desired result. Jadi sama dengan
tujuan akhir seperti itu. Karena UBD itu tujuan akhirnya yang diperhatikan, yang sangat diperhatikan. Baik, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Kita tinggalkan UBD. Media pembelajaran memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Menurut Anda, fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi di atas adalah A. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. B. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. C. Menampilkan objek yang berbahaya atau sukar didapat di lingkungan belajar. D. Menampilkan objek yang terlalu besar dalam video, misalnya pasar, candi, dan lain-lain. Maaf, ini saya salah ketik ya Bapak Ibu. Ini D ya di sini. Kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? Saya yakin teman-teman bisa jawab dengan benar ini. Baik. Jadi fungsi utama dari media pembelajaran dalam kondisi tersebut adalah menampilkan objek yang terlalu besar dalam video. Seperti pasar, candi, media pembelajaran membantu guru untuk memperkenalkan objek atau konsep yang sulit atau tidak praktis untuk dibawa ke dalam kelas. Nah, ini dia. Di sini kan lebih efisien dan efektif ya. Di soal ini kata kuncinya konsep objek yang luas dan besar. Nah, di sini berarti bisa jadi dia pasar, bisa jadi dia candi, kemudian bisa jadi dia Monas atau apa dan sebagainya. Jadi inilah fungsi dari media pembelajaran sesuai dengan kondisi di atas. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang itu biasanya menggunakan media video ya. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Nah, ini juga video bisa menampilkan objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Nah, ini tidak ya, luas dan besar. Ini kata kuncinya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Menurut Anda, fungsi media pembelajaran di atas adalah untuk A. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang berbahaya dengan video. D. Menampilkan sebuah media yang memerlukan teknologi visual yang canggih serta modern. Kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu ini? Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Fungsi media pada pembelajaran ini diamati dengan mata telanjang. Dalam hal ini, media seperti gambar atau tayangan video membantu siswa untuk memahami konsep atau objek yang sulit untuk diamati secara langsung ya. Karena tidak mungkin kita bisa melihat peredaran darah kita, Bapak Ibu. Jadi harus menggunakan visual atau video atau gambar yang berisi tentang sistem peredaran darah. Kita lanjut. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai pembelajaran yang utuh. Menurut Anda, pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis stick. B. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. C. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. D.
Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Kira-kira mana jawaban yang tepat untuk soal ini, Bapak Ibu? Silahkan dipilih opsinya. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi B ya. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, pernyataan yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah bahwa media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, memfasilitasi pemahaman, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi media ini membantu membawa pesan terkait materi yang kita ajarkan kepada siswa. Kita lanjut. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga, namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak, B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik, C. Ruang kelas yang terbatas, D. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik ya. Pertimbangan guru memilih strategi pembelajaran yang ekspositori dalam situasi tersebut adalah karena sumber belajar hanya dimiliki pendidik ya. Strategi ini memungkinkan guru untuk menjadi penyampai utama informasi dalam keadaan yang tidak tersedia sumber belajar atau petugas atau narasumber lainnya. Kita lanjut ke soal yang berikut. Sampai saat ini sudah berapa yang benar, Bapak Ibu? Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi kriteria ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedial. Dasar rancangan program remedial bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. C. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes yang diulang sampai siswa memperoleh hasil yang optimal. Kita lihat, jadi jawabannya adalah opsi B ya. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa ya. Dasar rancangan program remedial bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah bahwa sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Nantinya bisa mencapai ketuntasan belajar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kriteria dan tetesan ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Ketuntasannya, saya salah ketik di sini. Ketuntasan. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dengan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Kira-kira yang mana jawabannya? Hampir mirip ya. Lumayan hot ini Bapak Ibu.
Baik, jadi jawabannya adalah memberikan tambahan bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tes yang sesuai. Kita lihat pembahasannya, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kriteria dan keputusan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru dengan memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi beserta instrumen tes yang sesuai. Hal ini akan menantang siswa yang sudah mencapai tingkat kompetensi tertentu. Nah, itulah fungsi dari pengayaan, mengkayakan siswa ya. Ini sudah beberapa kali dibahas ya mengenai pengayaan dan remedial, tapi soalnya agak berbeda, agak berbeda ya. Bunyinya agak berbeda. Kadang kita kalau mendengar sesuatu yang sedikit berbeda akan bingung kalau tidak paham dengan betul. Hal pertama yang Anda lakukan ketika diberikan tugas oleh kepala sekolah dan tugas tersebut Anda baru mengenalnya. A. Mengamati pekerjaan tersebut sampai bisa. B. Meminta bantuan teman yang sedang mengerjakan tugas yang sama. C. Mempelajari cara mengerjakan dengan bantuan buku serta pengalaman orang lain. D. Mencari tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di SJT ya, Situational Judgment Test, karena kita sudah keluar dari kelas. Kita sekarang sudah berurusan dengan kepala sekolah dan tugas baru kita. Baik, silakan dijawab Bapak Ibu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah mempelajari cara mengerjakannya dengan bantuan buku serta pengalaman orang lain. Mempelajari mengerjakan dengan bantuan buku serta pengalaman orang lain adalah langkah yang bijaksana untuk memahami tugas tersebut sebelum memulai mengerjakannya. Di sini kan kita tidak kenal, kita tidak tahu harus ngapain, makanya kita harus baca dulu. Kalau saya lebih cenderung ke tutorial ya, tutorial YouTube. Ya, misalnya itu juga bisa ya Bapak Ibu. Kita ke tutorial YouTube. Tapi alangkah bagusnya kalau bisa ada teman yang pernah mengerjakan ini. Nah, itu lebih mantap lagi. Baik, jadi di SJT itu sama dengan TKP ya. Dia tidak memiliki nilai salah, tapi hanya nilai tertinggi dan terendah. Usahakan dapat poin 5 terus ya, poin tertinggi untuk di SJT ini. Ketika Anda melihat ada guru baru yang datang ke sekolah Anda, hal pertama yang Anda lakukan adalah A. Mengakrabkan diri agar tidak canggung. B. Bertanya surat tugas guru tersebut untuk memastikan kevalidan data. C. Cuek saja karena saya guru senior. D. Mempelajari gerak-gerik guru tersebut. Nah, apa yang teman-teman kira-kira lakukan kalau ada guru baru yang masuk di sekolah teman-teman? Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi A ya. Mengakrabkan diri agar tidak canggung. Ya, ini merupakan tindakan ramah dan menyambut guru baru dengan baik. Hasilnya juga positif untuk guru baru. Tidak salting, tidak deg-degan dan sebagainya. Sebisa mungkin kita beri kenyamanan. Kalau yang ini agak killer ya. Cuek saja, ini tidak bagus. Mempelajari gerak-gerik guru tersebut untuk apa ya? Jangan sampai teman kita yang baru datang ini akan merasa kaku dengan perlakuan kita. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Banyak yang agak tersangkut tadi, saya salah membaca, salah menyebut, mohon maaf jika salah, karena ini sudah larut malam dan saya juga agak capek ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan letih saya bisa membantu teman-teman semua lulus dalam UKPPG guru tertentu tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, like-nya, terima kasih sudah share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.